Nah, maka dari itu, siapapun kita, apapun bentuk manusianya kita, ketika ia disebut sebagai manusia, selain ia memiliki hak asasi manusia, tentu dia memiliki yang namanya kewajiban asasi manusia. Setelah kalian mengetahui asasi manusia, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, bahwasannya materi kita adalah mengenai hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Maka dari itu, materi selanjutnya adalah tentang kewajiban asasi manusia. Sebelum kita membahas tentang kewajiban asasi manusia, tentu kalian sering sekali melihat kegiatan gotong royong, atau sering melihat kepala daerah yang terjun langsung ke lapangan untuk membantu masyarakat, misalnya untuk membersihkan lingkungan, membersihkan got, membersihkan parit, membersihkan sungai, dan lain sebagainya. Bahkan akhir-akhir ini kita sering melihat kepala daerah itu membantu turun ke lapangan dalam menangani kasus COVID-19. Nah, fakta-fakta tersebut atau contoh-contoh tersebut yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah merupakan satu bentuk kewajiban. Kewajibannya siapa? Kalau misalnya contoh kasus pertama, gotong royong itu adalah kewajibannya kita sebagai anggota masyarakat. Kalau contoh yang berikutnya itu adalah kewajiban dari kepala daerah untuk mengayomi masyarakatnya. Nah, maka dari itu, yang namanya manusia selain memiliki hak asasi manusia, tentu juga memiliki yang namanya kewajiban asasi manusia. Karena menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, yang dinamakan kewajiban itu adalah kewajiban dasar manusia. Nah, kewajiban dasar manusia ini harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka tidak memungkinkan untuk adanya hak atau untuk tegaknya hak asasi manusia. Ya iyalah, masa orang menuntut haknya, tapi dia tidak menjalankan kewajibannya. Maka dari itu yang namanya hak asasi manusia itu harus seimbang. Hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia itu tidak terpisah satu sama lain. Mereka balance, mereka saling melengkapi, mereka itu harus ada semua. Ketika kita ada hak, maka harus ada kewajiban. Maka tidak bisa dipisahkan antara hak dan kewajiban. Sebagai contoh misalnya, tentu kita semua memiliki kewajiban masing-masing. Saya memiliki kewajiban untuk memberikan pemahaman kepada kalian, memberikan pengetahuan kepada kalian, dan kalian mempunyai kewajiban untuk mensubscribe-nya. Gitu kan? Dan kalian wajib untuk mendukung channel ini. Jadi kita sama-sama memiliki yang namanya kewajiban. Apalagi kalau misalnya kewajibannya itu subscribe sebanyak-banyaknya, share ke teman-teman kalian, sehingga kita sama-sama menjalankan kewajiban. Ketika saya sudah menjalankan kewajiban saya, maka insya Allah hak yang akan saya dapatkan itu ada. Contoh misalnya, saya sebagai pegawai negeri sipil, kewajiban saya adalah untuk mengabdi kepada negara dengan cara memberikan pelajaran, salah satunya dengan pembelajaran jarak jauh. Hak saya adalah untuk mendapatkan gaji setiap bulannya. Maka dari itu, itulah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Namun ketika saya tidak melakukan apa-apa, saya menuntut gaji, yang terjadi adalah apa? Tidak mungkin tegaknya hak asasi manusia. Memungkinkan tidak terjadi tegaknya hak asasi manusia. Bahkan saya bisa dipecat. Oke? Begitu juga pada kalian. Kalian memiliki hak dong. Kalian memiliki hak misalnya ketika siswa memiliki hak untuk mendapatkan nilai yang sesuai, mendapatkan pengajaran yang sesuai. Tetapi yang kita lakukan sebagai siswa ini apa? Misal tidak pernah masuk, misal yang kedua tidak pernah bertanya, yang ketiga misalnya tidak pernah menjawab ketika ditanya guru. Maka dari itu, hak kalian itu memungkinkan untuk tidak dapat kalian dapatkan. Karena kalian tidak bisa karena kalian tidak menjalankan kewajiban kalian.
Nah, salah satu kewajiban yang harus kalian lakukan seperti apa yang sudah saya bilang tadi adalah untuk mensubscribe channel ini. Ajak teman-teman kalian bila perlu buat akun yang banyak untuk subscribe channel ini, oke? Contoh yang lain adalah misalnya sering kita lihat pekerja gitu kan ya, buruh demo. Kenapa buruh demo? Karena mereka merasa meyakini bahwasannya kewajiban yang sudah kami jalani ini melebihi dari hak yang harus kami dapatkan. Misal dia harus kerja sepanjang 24 jam, namun hak yang ia dapatkan itu hanya separuhnya, gitu. Dan lain hal sebagainya. Sehingga seperti yang sudah dijelaskan tadi, antara hak dan kewajiban itu memang harus seimbang, mereka tidak bisa saling dipisahkan, karena hak dan kewajiban itu ibarat kalau di biologi enzim dan koenzim. Gitu, mereka harus saling melengkapi. Nah, kalau misalnya antara hak dan kewajiban ini tidak seimbang, yang terjadi misalnya gini, kepala daerah, mereka mempunyai hak sebagai kepala daerah. Antara lain misalnya tentu mendapatkan gaji sebagai kepala daerah atau tunjangan menjadi kepala daerah. Hak mereka adalah misalnya mendapat rumah dinas, hak mereka lagi mendapat mobil dinas, dan yang lain hal sebagainya. Nah, mereka tidak menjalankan kewajibannya, misalnya mensejahterakan rakyatnya malah sengsara dan lain hal sebagainya. Misalnya juga dia tidak memperhatikan pendidikan di daerahnya, sehingga sekolah-sekolah banyak yang rusak, sekolah-sekolah banyak yang tidak layak gitu kan ya. Misalnya lagi di dunia kesehatan, dia tidak memperhatikan kasus COVID-19 sekarang ini. Misalnya dia malah bersembunyi karena takut dan lain hal sebagainya. Ini contoh saja misalnya, contoh kasus saja. Dia memiliki hak dia dan dia tidak menjalankan hak dia. Yang terjadi adalah kesenjangan. Ya, yang terjadi adalah kesenjangan sosial di mana orang yang sudah siap dengan keadaan tersebut, dia biasa saja gitu kan ya. Tetapi bagi orang yang tidak siap dengan kondisi tersebut, ya wassalam gitu kan ya. Nah, maka dari itu, siapapun kita, apapun bentuk manusianya kita, ketika ia disebut sebagai manusia, selain ia memiliki hak asasi manusia, tentu dia memiliki yang namanya kewajiban asasi manusia. Maka dari itu, kewajiban dan hak itu harus seimbang. Jangan lupa, jangan hanya menagih hak saja tanpa harus menjalankan atau tanpa menjalankan kewajiban.